beberapa peserta yang saya tangkap ada juga peserta yang mengalami kerasukan tersebut dan itu susah disembuhkan. Sobat Javanica, ini kita sudah sampai di pemandian Langenharjo yang masih ada di satu kompleks dari Pesanggeran Langenharjo. Kalau kita melihat makna dari Langenharjo sendiri, selain memang memberikan tempat yang nyaman dan aman, Langen itu berasal dari kata angen-angen atau harapan. Harjo itu kemakmuran. Jadi satu harapan biar kita menjadi satu kemakmuran atau kejayaan di masa yang akan datang. Hal ini disikapi ketika orang datang ke sini itu ada lelaku atau ritual, yaitu bersih-bersih atau siraman. Karena kalau kita lihat pemandian, fungsinya macam-macam. Selain untuk siraman juga membuang sial dan juga untuk mensucikan diri. Kebanyakan para tirakatawan atau spiritual menganggap itu juga merupakan air berkah sehingga banyak diminati untuk berendam. Biasanya kalau dulu memang zaman saya masih kecil, tempat disebut untuk mandi orang-orang yang biasanya punya penyakit kulit. Lantas dari beberapa kamar-kamar di sini, kamar mandi yang ada di sini juga ditemukan di sebelah kanan saya ini itu satu tempat pemandian yang tidak direnovasi atau tidak dipugar, karena mengingat kalau saya tangkap dahulunya memang ada beberapa seperti piyayi-piyayi ataupun bangsawan Jawa yang ada di Karesidenan Surakarta ini menggunakan tempat ini untuk tertirah ya, untuk bersih-bersih dan juga untuk berdoa. Dan lantas ada yang berpesan ini sampai kapanpun mohon untuk tidak dirubah, tidak direnovasi. Selain untuk menjadi bukti dahulu seperti ini tempatnya, saya juga menangkap secara energi ya, secara residual energi dan juga vibrasi ini berbeda dari lainnya. Sehingga ketika kita mau mandi ke situ pun juga dengan niat macam-macam. Karena satu vibrasi yang saya tangkap ini juga sering dipergunakan untuk ketika orang akan mencari jodoh misalkan, atau untuk buang sial. Mencari jodoh di sini ketika orang ingin memantaskan diri, ingin mempersiapkan itu semua. Contohnya ketika akan siraman untuk tujuan pernikahan. Lantas juga ketika ada pilihan-pilihan jabatan juga. Jadi tujuannya macam-macam. Terus di pemandian Pesanggeran Langenharjo ini juga di sana ada tempat pemandian air panasnya, jadi belerang. Jadi ada umbulnya, air keluar dari tanah, itu berbau belerang, hangat, dan kalau sore itu terlihat terang karena ada gasnya yang dinyalakan. Di mana ini memang waktu tempat ini dibangun, dahulunya waktu membikin saluran air ataupun sumur tersebut melintasi satu lintasan di bawah tanah, lintasan vulkanik yang diyakini ini pertemuan ataupun penghubung antara Gunung Merapi dengan Gunung Lawu. Dan itu memang kalau kita pernah membahas tentang Gunung Merapi waktu itu, di bawah kan memang ada beberapa koneksi-koneksi. Lalu kemudian permandian sendiri di sana ini tahun 71 macet karena selumbung
baja di situ itu kropos dan runtuh. Tapi alhamdulillah 6 bulan yang lalu saya coba untuk saya bor tidak jauh dari situ, ternyata sekarang masih keluar air belerangnya. Tapi gasnya sudah tidak keluar lagi dikarenakan menurut geolog adalah Merapi sudah meletus berkali-kali dan sudah banyak terjadi gempa sehingga aliran dari Merapi yang ke sini tersumbat. Di balik tempat yang sangat positif ini, itu dahulunya juga sempat dipergunakan untuk salah satu acara di stasiun TV, yaitu reality show, yang dimana di sini bertujuan untuk mencoba rasa takut atau rasa penasaran, atau juga seperti mencoba keberanian. Dan yang saya tangkap memang ketika melakukan acara tersebut itu tidak lantas beliau entitas gaib yang ada di sini itu yang berinteraksi, tetapi yang saya tangkap adalah ada beberapa praktisi yang waktu itu ketika tidak terjadi kerasukan atau mediumisasi bisa disisipkan dari beberapa kodam atau korin bawaannya. Dan itu terjadi seperti perlawanan seperti itu. Dan beberapa peserta yang saya tangkap ada juga peserta yang mengalami kerasukan tersebut dan itu susah disembuhkan karena sejatinya apa yang dimasukkan itu kemudian dikunci. Karena mengingat saat masuk ke sini tidak dengan tujuan baik, tidak dengan maksud ataupun niat seperti yang sudah kita bahas sebelumnya untuk mensucikan ataupun membuang energi negatif. Justru ke sini mencari energi negatif, yang didapatkan pun juga negatif. Ya, jadi memang diberikan pesannya seperti sebelum-sebelumnya, kita kemanapun kita harus mengingat itu adalah niat. Niat kita harus baik, niat kita harus tulus, dan niat kita harus positif. Ketika kita menantang pun justru sebenarnya menantang diri kita sendiri, karena musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Dan kalau kita datang kemanapun itu, kalaupun kita nanti akan memberikan hormat, memberikan rasa respect dan bijak, itu pun yang dikembalikan ke kita seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk ataupun peringatan kepada kita semua, dimanapun kita berada, kita harus menjaga unggah-ungguh dan sopan santun. Kalau tadi kita sempat membahas satu tempat untuk pasiraman untuk mencari jodoh, dan sebelumnya waktu saya ngobrol dengan Mbak Dian, kita membahas tentang keinginan meminta jodoh. Di sini juga ada satu tempat yang berbentuk pohon. Ini mengingatkan kita waktu di pohon jodoh yang ada di Kebun Raya Bogor. Tetapi ceritanya jelas berbeda. Pohonnya seperti apa? Tetap ikuti kita. Sobat Javanica, ini kita sudah tiba di satu titik terakhir, yaitu di pohon sulastri. Mungkin asing kalau yang masih mendengar, termasuk saya waktu datang pertama kali awal ke sini juga ditanyain tahu pohon sulastri atau tidak itu. Saya sempat meraba-raba ataupun mengingat-ingat apakah pernah mendengar tentang ini. Tetapi setelah dijelaskan pohon jodoh langsung ngeh gitu. Tadi yang sudah sebelumnya kita bahas di pemandian, ini tidak jauh, jadi sebelah dari tempat pemandian itu ada pohon. Ini dinamakan pohon jodoh karena daunnya yang gugur itu akan memberikan berkah, dipercaya memberikan berkah ketika bentuknya itu berlainan. Jadi yang satu bentuknya tengkurap, yang satu bentuknya kalau orang Jawa itu mengkurap kalau melumah gitu. Jadi seperti ini bentuknya. Ini pelambang dari jodoh secara asmara atau secara laki-laki dengan perempuan, yin dengan yang, dan juga keseimbangan dari alam semesta. Di mana makna dari jodoh sendiri itu tidak hanya kepada tentang asmara ataupun pendamping hidup, tetapi juga jodoh secara pekerjaan, jodoh secara rezeki, jodoh secara pertemanan, dan macam-macam semuanya. Dan
Ini yang saya rasakan ketika orang ya yang mendapatkan itu seperti yang pohon yang daunnya berbeda tadi, itu sebenarnya seperti satu pertanda. Pertanda di sini bisa diyakini, bisa enggak. Tetapi ketika itu diyakini menjadi satu energi positif dan ada seperti motivasi dan doa yang kuat, setidaknya saya segera diberikan jodoh yang tepat. Jadi jodoh sejati yang didatangkan di waktu yang tepat. Ya, karena makna dari jodoh sendiri itu adalah saling melengkapi. Ada hitam, ada putih, ada di atas, ada di bawah. Jadi makna dari tengkurap dengan melumah itu adalah atas dan bawah, laki-laki dan perempuan. Dan ketika itu sebenarnya kita sudah diberikan seperti berkah gitu, dan juga petunjuk yang mana nanti insya Allah ketika waktunya yang tepat, siapakah itu yang dipilihkan akan datang. Karena kita semua yakin jodoh tidak akan tertukar, dan juga zona waktu, zona manusia itu semuanya berbeda-beda. Jadi tetap semangat ketika belum mendapatkan jodoh, dan abaikan kata-kata negatif ketika orang bertanya kapan nikah, kapan punya jodoh dan macam-macam. Karena sejatinya menikah dan jodoh itu adalah sebuah pilihan. Karena kita harus siap, kita harus matang untuk menyempurnakan separuh agama kita. Kesimpulan dari perjalanan kita pada kesempatan kali ini, kita mengunjungi satu petilasan dan pesanggerahan Langenharjo yang ada di Sukoharjo, Jawa Tengah, yang masih satu rangkaian dari Keraton Kasunanan Surakarta. Kesimpulan pertama, yaitu ketika kita datang kemanapun itu, kita harus menjaga etika, sopan santun, kemudian juga unggah-ungguh, dan pakem-pakem budaya itu tidak boleh ditinggalkan. Salah satunya yang paling terlihat adalah ageman, di mana ageman menjadi salah satu pertanda ketika kita akan masuk, dan niat juga, dan menjaga salah satu bentuk dari etika sopan santun. Yang kedua, kita tetap harus menghargai kekayaan dan juga heritage dari bangsa Indonesia, terutama yang ada di Tanah Jawa. Karena ini adalah warisan dari leluhur pada masa lalu, dijaga kita pada masa sekarang untuk generasi yang akan datang. Kemudian yang ketiga, setiap hal itu pasti ada makna, pasti ada suatu peristiwa, suatu kejadian yang ketika kita meminta doa, ketika kita memanjatkan suatu keinginan, sejatinya semuanya kita serahkan, kita minta dijabahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan para leluhur itu nanti kita harapkan dahulu karomah ataupun keberuntungan yang diberikan oleh para leluhur itu juga diberikan kepada kita, dan kita mengesampingkan hal-hal yang bersifat syirik ataupun menduakan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, kalau kita membahas tentang jodoh, rezeki, dan karir, itu ada pepatah bilang tidak ada yang tertukar. Hal ini berkaitan dengan porsi masing-masing setiap orang. Ketika orang itu giat bekerja, ketika orang itu bekerja dengan cerdas, bekerja dengan ikhlas, dan bekerja dengan keras, maka semuanya akan diberikan. Karena tidak ada hasil yang mengkhianati perjuangan atau usaha. Jadi ketika orang yang ini pasti pantas dengan hasil itu semua. Jadi pesan terakhir yang diberikan bahwasanya kita harus bekerja dengan 3 hal, tidak cukup dengan kerja keras, karena jika kita kerja keras maka yang kita hasilkan adalah hal-halnya itu saja, karena ini berkaitan dengan bekerja dengan otot saja. Tapi kita juga harus bekerja secara cerdas. Ketika kita bekerja secara cerdas dengan pikiran, maka hasilnya pun akan berlimpah. Tetapi yang poin terakhir adalah bekerja dengan ikhlas. Saat kita bekerja dengan ikhlas, saat kita tidak berpikir banyak hal, apa yang ada dilakukan saja, dan kita lengkapi juga dengan ikhtiar dan tawakal, bahkan dengan tirakat, maka rezeki dan hasil yang diberikan juga berbeda dan bersifat tak terhingga atau unlimited. Jadi rezeki yang datang tidak selamanya yang datang itu berbentuk secara finansial ataupun harta, tetapi juga bisa jodoh, kemudian juga bisa kesehatan, ini yang paling penting untuk saat ini, dan juga keselamatan. Jadi makna dari
Langen Harjo sendiri adalah keinginan, Harjo sendiri adalah makmur. Itu mencerminkan dari semuanya yang ada di sini, di posisi seperti ini, dan itu yang harus kita tempuh ketika kita ingin menjadi yang makmur ataupun menjadi yang harjo. Kemudian diucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah join membership. Kemudian untuk juga yang sudah like, komen, dan memberikan saran, masukan, dan juga kritik. Tentunya biar tidak ketinggalan berita tentang kita ataupun uploadan-uploadan, dapat mengaktifkan tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Oke, akhir kata semuanya terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Dikasih oleh-oleh.